Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada para mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta tahun 2026. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga tetap semangat ya, walaupun rangkaian PKKMB pastinya cukup padat dan perjalanan kalian sebagai mahasiswa Universitas Negeri Jakarta baru saja dimulai. Perkenalkan, saya Naftali Tiara, selaku Duta Universitas Negeri Jakarta yang akan memoderatori sesi podcast kali ini. Nah teman-teman, masa perkuliahan tentu bukan hanya tentang belajar akademik saja, mendapatkan nilai yang baik, atau sekedar menyelesaikan tugas. Tetapi juga tentang bagaimana kita bisa membangun karakter, mengembangkan potensi diri, serta mempersiapkan diri menjadi mahasiswa yang mandiri, serta memiliki kontribusi bagi masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa, yaitu bagaimana membangun jiwa kewirausahaan, memahami ekonomi sosial, serta tetap menjunjung tinggi nilai etika dalam aktivitas ekonomi. Karena menjadi seorang entrepreneur bukan hanya tentang mencari profit, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa menciptakan dampak positif bagi sekitar. Pada hari ini, kita akan ditemani oleh narasumber hebat dan inspiratif dari Entrepreneur Club UNJ dan Koperasi Mahasiswa UNJ. Sebelumnya, mari kita sambut dengan hangat narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Kak. Oke, terima kasih sudah berkenan hadir ya pada pagi hari ini. Apa kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Sehat, baik. Dan tentunya semangat ya untuk menjadi narasumber hari ini. Sebelumnya boleh diperkenalkan nama, kemudian asal instansi dan juga jabatannya. Boleh dimulai dari kakak sebelah sini? Bismillahirrahmanirrahim. Kenalin, nama saya Yogi Ramadana, biasa dipanggil Yogi. Saat ini diamanahkan di bidang pengembangan usaha Kopma UNJ tahun 2026. Di sini saya mewakili ketua umum kami yang sedang berlaga di ajang perlombaan antar Kopma. Wah. Ya, tingkat nasional, namanya itu Jamkopnas, Kak. Jambore Koperasi Nasional. Wah, keren sekali Kak Yogi. Salam kenal, Kak. Baik, selanjutnya. Oke, halo teman-teman mahasiswa. Nama aku Ahmad Haikal Majid, panggilan aku Haikal. Saat ini aku menjabat sebagai Managing Director dari salah satu organisasi mahasiswa di UNJ, yaitu UNJ Entrepreneur Club. Dan kebetulan di tahun ini aku di tahun kedua di organisasi ini. Gitu. Wah, salam kenal Kak Haikal. Oke, salam kenal. Baik. Teman-teman, tadi kita sudah berkenalan dengan narasumber hebat kita hari ini. Dan untuk mengawali sesi kita pagi hari ini, Kak, mungkin teman-teman mahasiswa baru masih banyak yang penasaran nih mengenai organisasi yang bergerak di bidang ekonomi di lingkungan Universitas Negeri Jakarta. Boleh diceritakan, Kak, sejarah terbentuknya organisasi Kopma maupun UNJ Entrepreneur Club dan bergerak di bidang apa? Boleh mungkin dari Kopma UNJ? Baik, Kopma UNJ atau Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta berdiri pada 21 April 1992 sebagai wadah koperasi tingkat universitas yang dikelola mahasiswa. Jadi kami sudah berdiri sekitar 34 tahun ya, Kak. Jadi kami sendiri sebagai tempat belajar yang dikemas lewat dunia usaha, bisa dibilang kami juga sebagai laboratorium bisnisnya mahasiswa. Kami juga bergerak di bidang selain perkoperasian, tentunya juga ada kewirausahaan, lalu pelayanan anggota, dan pengembangan ekonomi mahasiswa. Kami belajar secara langsung dan secara nyata terkait kewirausahaan. Hingga kini kami memiliki 4 unit usaha, antara lain itu toko, itu seperti retail, kayak makanan ringan, terus minuman. Ada juga rental komputer, ini jasa print dan kayak alat tulis. Lalu ada juga handicraft Kopma atau Handcop, ini kami menjual merchandise kayak produk kerajinan tangan atau produk kreatif seperti bucket ya Kak, bucket yang buat wisuda,
Lalu yang terakhir itu ada Lembaga Pendidikan dan Keterampilan atau LPK. Ini tuh yang mewadahi jasa pendidikan semacam seperti les privat gitu Kak. Wah, keren sekali ya teman-teman dari Koperasi Mahasiswa UNJ. Selanjutnya dari UNJ Entrepreneur Club. Ya, terima kasih Kak Naftali. Jadi pada dasarnya UNJ Entrepreneur Club ini merupakan organisasi yang bergerak di bidang kewirausahaan di kampus Universitas Negeri Jakarta. Nah, UEC ini pada awalnya itu cukup unik sih sebenarnya untuk proses pembentukan dari sejarah organisasi kami. Jadi pada awalnya organisasi kami ini berdiri di tahun 2021, tapi sebelumnya itu bukan sebuah organisasi, akan tapi sebagai komunitas biasa, komunitas kewirausahaan yang dibentuk dari tim-tim yang merupakan anggota dari ada acara pokoknya di UNJ namanya Pekan Mahasiswa Wirausaha atau PMW yang kita kenal ya. Nah, dari situ kemudian founder kami Bapak Shendi Aditya itu menginisiasi gerakan untuk berkumpulnya para anggota-anggota dari PMW tersebut, lalu dibentuklah sebuah komunitas yang merupakan komunitas wirausaha, salah satu komunitas wirausaha di UNJ. Nah, setelahnya di tahun 2021 karena Pak Shendi ini juga merupakan seorang entrepreneur, Pak Shendi bilang kalau lebih bagus kalau semisal komunitas ini kita buat menjadi organisasi agar dampaknya juga bisa dirasakan lebih luas gitu untuk masyarakat khususnya di UNJ. Lalu terbentuklah organisasi kami yaitu UNJ Entrepreneur Club di tahun 2021. Nah, untuk bidangnya juga kami sebenarnya berfokus untuk pengembangan dari sumber daya manusianya, khususnya untuk melaksanakan dari yang namanya entrepreneurial mindset atau pemikiran dari wirausaha itu sendiri. Karena kami percaya bahwasannya wirausaha itu bukan tentang hanya kita membuat bisnis aja. Kalau kita hanya membuat bisnis, kita bisa untuk membuat bisnis secara langsung, tapi apakah bisnis tersebut akan sustain ke depannya, itu kan yang akan menjadi pertanyaan ke depannya gitu untuk nantinya. Nah, makanya dari UEC ini kami berharap agar terbangunnya mindset kewirausahaan tersebut bagi para anggota, sehingga nantinya anggota-anggota yang ada di UNJ Entrepreneur Club ini menjadi seorang wirausaha yang baik di masa yang akan mendatang, seperti itu. Wah, terima kasih banyak Kak Haikal. Teman-teman, kita sudah dapat quotes menarik nih dari Kak Haikal, bahwa walaupun masih di awal sesi tapi sudah ada quotes menarik, bahwa bisnis itu bukan hanya tentang mencari profit saja ya Kak, tapi bagaimana bisnis tersebut akan sustain dan kembali lagi ke mindset entrepreneur kita. Yes, wah, menarik sekali nih Kak. Tadi juga sempat dibahas dari Kopma UNJ bahwa terdapat 4 unit usaha ya, yaitu ada retail, ada makanan juga, ada handicraft dan Renkop. Mungkin boleh dijelaskan nih dari Kopma dan juga Entrepreneur Club di Universitas Negeri Jakarta, apakah hanya terbuka untuk mahasiswa dari program studi di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis saja nih Kak? Melihat Kak Yogi dan juga Kak Haikal dari mahasiswa manajemen, betul? Yes, betul. Oke, kalau dari Kopma sendiri bagaimana? Dari Kopma sendiri, keanggotaan kami itu terbuka tanpa ada batasan dari fakultas. Jadi bagi mahasiswa baru angkatan 2026 bisa untuk bergabung dengan Kopma, baik fakultasnya dari FIKK atau FIS atau FIP atau FT juga bisa untuk bergabung ke Kopma. Keren. Kalau dari UEC? Ya, pastinya juga sejalan ya dengan organisasi seperti Kopma. Kami tidak mempunyai batasan terkait dengan fakultas untuk keanggotaan kami. Jadi bagi semua orang atau bagi maba-maba yang sekiranya ingin bergabung untuk sama-sama kita belajar nih mengenai kewirausahaan lebih lanjut, dipersilakan, sangat-sangat dipersilakan untuk masuk di UEC atau UNJ Entrepreneur Club. Wah, tuh teman-teman, berarti tidak hanya dari anak-anak Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya Kak, tetapi UNJ Entrepreneur Club dan juga Kopma membuka peluang untuk seluruh mahasiswa baru dari berbagai fakultas dan juga program studi. Nah Kak,
ketika kita menjadi mahasiswa, tentu kita secara tidak langsung mulai belajar mengatur banyak hal secara mandiri nih ya. Dan kita juga salah satunya termasuk mengatur keuangan. Menurut Kak Yogi dan juga Kak Haikal, mengapa penting bagi mahasiswa untuk memiliki kesadaran literasi keuangan dan mulai membangun kemandirian ekonomi sejak dini? Boleh mungkin dari Kak Haikal? Ya, pastinya ketika kita berbicara mengenai ekonomi, itu menurut saya sangat tidak mungkin sih kalau ada orang yang menganggap urusan ekonomi ini tidak penting. Betul. Khususnya kita sebagai mahasiswa yang sekarang sudah secara resmi gitu bergabung menjadi anggota kampus ya sebagai mahasiswa. Nah, pada dasarnya kita masuk kampus, kita menjadi mahasiswa itu seperti kita naik level. Naik level yang awalnya kita dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA kita ke kuliah. Nah, pada masa kuliah ini kita itu dihadapkan dengan banyak tantangan untuk mengenai kemampuan kita untuk mengatur keuangan atau mengelola keuangan. Nah, mungkin teman-teman juga bisa melihat ya, kalau atau bisa merefleksikan juga sih. Misal teman-teman ada yang ngekos nih, ada yang tidak pulang pergi gitu. Betul. Untuk ke kampusnya. Nah, untuk teman-teman yang dari kosan sendiri itu kan pengeluaran dan segala macam pastinya tidak diketahui sama orang tua kan. Paling kita kalau misalnya disuruh cerita dengan orang tua ya kita ya bisa berbohong lah mungkin ya seperti itu. Nah kan tetapi balik lagi kita dituntut untuk bagaimana bisa mengelola keuangan dengan baik gitu walaupun kita sedang berada di fase mahasiswa dan terkhususnya kita yang ada sebagai mahasiswa yang ngekos gitu di sekitaran kampus. Nah, menurut saya sangat penting sekali sih untuk mengatur dan juga kita mengetahui tentang finansial atau keuangan inilah. Nah, mungkin teman-teman juga bisa menerapkan trik yang sudah aku siapkan sih. Nah, jadi sebenarnya ada 3 kegiatan atau 3 trik yang teman-teman bisa lakukan agar teman-teman bisa untuk mengatur atau mengelola keuangan dengan baik. Yang pertama teman-teman bisa untuk mencatat pengeluaran teman-teman, pengeluaran dan juga pemasukan. Nah ini penting karena teman-teman pastinya setiap hari ketika teman-teman ke kampus itu kayaknya nggak mungkin deh kalau kita nggak ngeluarin sepeser pun uang gitu selama kita berada di kampus. Nah, dari situ teman-teman bisa mencatat baik itu lewat notes atau lewat apapun itu sehingga nanti ada catatan gitu. Nah, ini catatannya juga teman-teman bisa lakukan per hari, per minggu ataupun juga per bulan gitu nantinya. Nah, lalu yang kedua, teman-teman bisa nih mencatat antara keinginan dan juga kebutuhan teman-teman. Nah, antara keinginan dan kebutuhan teman-teman ini juga harus dipisahkan. Ini masuk ke bagian tadi yang nomor 1, teman-teman mencatat keuangan teman-teman, pemasukan dan juga pengeluaran. Nah, kenapa penting? Karena kalau kita semakin kesini ya, semakin jadi mahasiswa itu kadang-kadang kita suka banget nih yang namanya FOMO gitu Kak? yes, FOMO dan juga kita tuh sering banget yang namanya memboros diri lah dengan kegiatan ataupun juga barang-barang yang kita beli tetapi itu sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Nah itu merupakan bagian yang harus dicatat juga dari sana. Nah lalu yang ketiga teman-teman bisa menabung sejak dini atau berinvestasi sejak dini ketika teman-teman mulai menjadi mahasiswa gitu. Nah karena ketika teman-teman berinvestasi dan juga teman-teman menabung ini pastinya nantinya uang yang akan ditabung ini bakal menjadi uang penyelamat gitu teman-teman ketika teman-teman sedang berada di kondisi sulit. Nah makanya 3 trik tadi itu bisa teman-teman mahasiswa praktekkan sebagai bagian dari literasi keuangan teman-teman di Universitas Negeri Jakarta, seperti itu. Wah, terima kasih banyak Kak Haikal, dan tadi juga disebutkan 3 tipsnya ya. Yang pertama adalah mencatat pengeluaran kita, kemudian kita memisahkan antara kebutuhan dan juga keinginan kita. Karena kembali lagi ketika kita menjadi mahasiswa,
kadang kita suka melakukan pemborosan gitu ya Kak, Yes, tanpa betul. kita sadari. Yang mungkin kita bersembunyi di balik kata kebutuhan untuk kegiatan organisasi yang padahal belum tentu relatable gitu dengan Yes. kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah menabung atau berinvestasi. Nah teman-teman mungkin yang masih asing dengan investasi boleh join UEC, nanti mungkin akan diajari oleh Kak Haikal lebih lanjut lagi cara untuk berinvestasi. Nah baik, kalau dari Kopma UNJ sendiri bagaimana nih Kak? Saya pribadi sangat sepakat apa yang disampaikan oleh Kak Haikal, cukup lengkap ya Kak. Dengan kita memiliki sadar terhadap literasi keuangan dan kemandirian ekonomi, kita tentunya mengurangi perilaku konsumtif gitu. Lalu juga kita bisa memahami, terus mengelola, terus juga mengambil keputusan yang bijak tentunya terkait dengan uang yang kita miliki gitu. Jadi kita bisa mengetahui dan membedakan antara kebutuhan atau kemauan Betul. keinginan sesaat gitu. Yes, Jadi kita bisa nentuin skala prioritas dan kita juga bisa nentuin uang yang kita miliki akan dikeluarkan kemana dan larinya kemana gitu. Jadi sebagai mahasiswa kita juga tentunya harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan yang kita miliki. Yes. Wah, keren sekali dari Kak Yogi. Kita harus mulai melihat ya perilaku konsumtif kita gitu. Karena ketika kita mulai memasuki dunia perkuliahan, semuanya mulai serius gitu ya kayak terlihatnya ya. betul. Udah nggak bisa main-main lagi gitu teman-teman. Dan kita juga memahami bahwa kemandirian dan manajerial keuangan ini bukan berarti kita harus punya uang yang banyak dulu atau mungkin harus mengelola bisnis yang besar dulu. Tapi bagaimana semuanya dimulai dari langkah kecil dan manajemen yang kecil terlebih dahulu. betul. Seperti itu. Dan membahas mengenai perekonomian nih Kak. Mungkin sebagian teman-teman mahasiswa baru masih cukup asing dengan istilah ekonomi sosial. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan konsep ekonomi sosial dan bagaimana model bisnis seperti ini tuh dapat menjadi solusi terhadap permasalahan sosial seperti kemiskinan dan juga pengangguran? Mungkin boleh dari Kak Yogi? Baik, untuk ekonomi sosial sendiri merupakan konsep gabungan ya antara tujuan ekonomi dengan misi sosial. Jadi keberhasilannya tidak diukur terkait seberapa besar profit atau keuntungan yang dihasilkan, tetapi juga apakah kegiatan ekonomi tersebut memberikan kontribusi dan berdampak pada masyarakat sekitar atau halayak umum. Nah, di Kopma sendiri merupakan contoh dari wujud ekonomi sosial. Kami menerapkan ekonomi sosial, misalnya contoh unit usaha yang mewadahi jasa pendidikan. Di sana kami sebagai perantara antara orang tua murid dan tutor. Dalam hal ini semua tutornya itu mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dari berbagai jurusan, baik jurusan kependidikan maupun non kependidikan. Jadi mereka mendapatkan experience, pengalaman baru sekaligus menambah penghasilan, dan orang tua murid dari masyarakat umum itu tuh jadi mendapatkan pelayanan pendidikan yang mereka butuhkan. Wah, menarik sekali dari Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Berarti mungkin untuk teman-teman mahasiswa baru masih punya pikiran kalau koperasi itu melayani jual beli saja gitu ya Kak. Tapi ternyata di Kopma UNJ juga membuka tempat untuk belajar dan juga mendapatkan penghasilan tambahan. Betul, Kak. Seperti itu. Keren sekali Kak. Kalau dari UEC, dari Kak Haikal bagaimana nih Kak? Ya, saya juga setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Yogi berkaitan dengan ekonomi sosial yang merupakan gabungan dari ekonomi dan juga kebermanfaatan kita untuk lingkungan sekitar. Nah, mungkin untuk contoh nyatanya kita kan melihat di sini ya banyak sekali perusahaan di Indonesia ya. Contohnya yang mereka itu sangat ingin mendapatkan untung, akan tetapi mereka justru mengabaikan dampak dari apa yang mereka kerjakan gitu untuk lingkungan sekitar. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari pelanggaran ekonomi sosial atau belum diterapkannya ekonomi sosial secara matang. Nah, untuk kita sebagai mahasiswa, karena kita masih lingkupnya kecil gitu di kampus, ekonomi sosial yang dapat kita terapkan itu dapat bersumber dari usaha yang ingin kita bangun ke depannya, dan juga bagaimana cara kita untuk menggait orang lain untuk join atau untuk masuk dalam strategi bisnis kita.
Nah itu kan salah satu kebermanfaatan dari eh, usaha kita sendiri, unit usaha kita sendiri, dan kita juga telah menerapkan secara tidak langsung, kita menerapkan konsep ekonomi sosial karena kita memberikan kebermanfaatan untuk orang lain, tetapi kita juga saling mendapatkan untung gitu satu sama lain. Kita sama-sama untung dan juga orang lain juga diuntungkan dari apa yang menjadi bisnis kita yang kita kerjakan, seperti itu. Wah, menarik ya teman-teman. Jadi dari sudut pandang ekonomi sosial itu sendiri, sebuah usaha ternyata tidak hanya dilihat dari seberapa besar keuntungan, seberapa besar profit yang didapatkan, tetapi juga bagaimana seberapa besar manfaat yang dapat kita berikan kepada masyarakat. Karena kembali tadi ke poin awal mengenai mindset ya Kak ya. Sempat di-mention oleh Kak Haikal mengenai mindset. Kalau misalnya kita sejak dini sudah berfokusnya kepada profit, mungkin untuk sustain ke depannya dan juga bagaimana orang-orang mempersepsikan usaha kita, jadi berfokusnya kepada profit, seperti itu. Selanjutnya nih Kak, kita masuk ke pertanyaan yang mungkin cukup ditunggu-tunggu nih oleh mahasiswa baru. Kadang kita punya keinginan untuk memulai usaha nih Kak, tetapi masih bingung kita harus mulai usaha tuh dari mana ya? Nah, menurut Kak Haikal dan juga Kak Yogi, bagaimana cara mahasiswa bisa menyusun ide usaha yang mungkin sederhana gitu, tetapi kita tidak berfokus mengejar profit, tetapi juga bisa memberikan manfaat bagi orang lain, seperti konsep ekonomi sosial tadi. Mungkin boleh dari Kak Haikal? Baik, untuk membangun usaha kecil-kecilan ya, ini kita sebenarnya harus memahami dulu alur dari bagaimana kita membuat suatu usaha atau suatu bisnis. Jadi sebagaimana seseorang yang ingin melakukan pendekatan ke orang lain seperti itu ya, tidak mungkin langsung kepada intinya. Oke. Jadi kita harus memulai dari poin-poin dasarnya dulu atau awal-awalannya dulu. Nah, dalam konteks berbisnis, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengenali dulu bisnis kita ingin seperti apa. Nah, dari pengenalan bisnis ini kita dapat melihat bahwasannya bisnis kita ya kita jauh lebih tahu gitu tentang bisnis kita yang ingin kita kembangkan di kampus khususnya di UNJ ini. Nah, lalu untuk yang kedua ya pastinya kita kenali dulu lingkungan sekitar kita itu kebutuhannya seperti apa. Nah, dari kita melihat lingkungan kita itu butuhnya semisal ada ketimpangan A, ya pastinya kita harus mencari solusi dari untuk ketimpangan A ini tidak ada lagi di lingkungan kita. Jadi setelah kita mengenali bisnis kita melihat permasalahannya seperti apa. Lalu yang ketiga adalah kita bisa mulai bisnis kita, akan tetapi kita juga harus mengetahui mengenai dengan konsep-konsep bisnis. Contohnya kita belajar bisnis dari YouTube misalnya. Kita mendapatkan ilmu dari YouTube, kita mendapatkan ilmu dari kelas nantinya, dan juga kita mendapatkan ilmu dari pengalaman orang lain. Itu kan menjadi modal gitu dalam kita memulai bisnis kita agar bisa menjadi bisnis yang sustain dan juga menjadi lebih baik gitu bisnisnya. Nah, saya rasa dari 3 poin ini itu sudah cukup untuk kita bisa memulai bisnis agar yang kita lakukan ke depannya itu akan sejalan dengan apa yang kita mau di awal, seperti itu. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Jadi kalau dianalogikan seperti orang yang mau PDKT gitu ya Kak, pendekatan gitu. Kita ada 3 nih Kak, teman-teman, step by stepnya. Yang pertama, kita perlu kenal dulu model bisnis seperti apa yang mau kita buat. Jangan sampai kita tidak ada view, tidak tahu gitu, tidak ada gambaran mengenai model bisnis seperti apa yang mau kita buat, seperti itu. Kemudian yang kedua juga bagaimana kita melihat kebutuhan di lingkungan sekitar, bagaimana kita melihat peluang yang ada, kemudian kita masuk di sana, seperti itu ya Kak. Dan yang terakhir juga teman-teman harus mulai belajar berbisnis, karena sebenarnya media digital sudah sangat memberikan informasi yang banyak ya, dan UNJ pun menyediakannya, salah satunya dari UEC dan salah duanya juga dari UEC dan Kopma UNJ. Kalau dari Kak Yogi bagaimana nih Kak? Saya juga sepakat apa yang disampaikan oleh Kak Haikal tadi. Mungkin secara pembagiannya kita bisa mengidentifikasi dulu kebutuhan yang teman-teman mahasiswa perlukan gitu. Lalu kita juga bisa melihat dari lingkungan masyarakat dan rumah juga.
Setelah itu kita bisa cari celah dari kekosongan hal tersebut. Jadi kita bisa mencari solusi yang relevan buat hal tersebut sehingga ketika usaha tersebut bisa berjalan akan pembeli akan datang sendiri karena merasakan kebermanfaatan tersebut. Wah, keren sekali. Berarti teman-teman jangan menunggu untuk jadi sempurna dulu ya. Jangan menunggu jadi sempurna dulu untuk memulai sebuah sesuatu. Terkadang ide sederhana itu yang dikembangkan dengan konsisten justru dapat menjadi suatu hal yang besar dan bermanfaat. Betul sekali. Nah, selanjutnya nih Kak, kita juga akan membahas hal yang tidak kalah penting, yaitu mengenai nilai dan juga etika dalam berusaha. Dalam dunia bisnis, persaingan tentu sangat ketat ya Kak, terlebih lagi dengan maraknya media digital. Namun terkadang ada pihak yang memilih cara yang kurang baik gitu, demi mendapatkan profit atau keuntungan. Dari Kak Haikal dan juga Kak Yogi, bagaimana cara seorang entrepreneur menjaga kejujuran dan etika ketika menghadapi persaingan bisnis yang semakin hari ini semakin kompetitif gitu. Boleh mungkin dari Kak Yogi. Baik Kak, mungkin kejujuran dan etika ini erat kaitannya dengan kepercayaan. Maka dari itu kita memerlukan transparansi. Nah di Kopma sendiri kami melakukan transparansi dengan mengadakan diskusi keuangan itu setiap bulannya. Itu membahas mengenai berapa pendapatan yang dihasilkan pada bulan tersebut, lalu HPP penjualan tersebut juga berapa, dan kemudian terkait dengan laba bersih. Nah di diskusi keuangan tersebut juga kita membandingkan antara periode bulan tersebut dengan periode bulan di tahun sebelumnya, jadi kayak perbandingan gitu. Jadi kita bisa mengetahui transparansi tersebut. Selain itu, di Kopma juga menerapkan SOP dan MOU terkait dengan pengelolaan operasional usaha ataupun dari sisi keuangannya. Jadi kita harus membatasi kewenangan para pengurus agar tidak bertindak sewenang-wenangnya, dan kita juga harus menjaga kepercayaan dari berbagai pihak, misal pelanggan, konsumen, lalu kita juga punya mitra, punya sales, jadi kita tentunya harus terus menjaga kepercayaan tersebut. Wah, sangat hebat sekali dari Kopma ya Kak. Berarti kepuasan pelanggan adalah yang utama juga. Betul Kak. Dan dari Kopma juga tadi sempat dibahas bahwa Kopma merupakan organisasi yang cukup komprehensif gitu ya Kak. Karena tadi ada regulasi-regulasi yang jelas, dari Kopma ada evaluasi juga dan selalu menjaga satu sama lain seperti itu. Jadi ruang untuk melakukan tindakan yang semoga tidak terjadi gitu ya karena adanya transparansi tadi. Kalau dari UEC sendiri bagaimana nih Kak? Ya, saya juga setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Yogi, dan saya ingin menambahkan bahwasannya di dalam bisnis itu kepercayaan adalah nomor satu. Kepercayaan konsumen adalah nomor satu, kepercayaan mitra bisnis adalah nomor satu. Kita tidak mungkin masuk ke bisnis tapi kita tidak mempercayai apa ide bisnis ataupun juga apa linear bisnis dari teman kita seperti itu, atau dari mitra bisnis yang ingin kita jalani kerjasama. Nah, untuk kepercayaan itu juga erat juga kaitannya dengan tadi dengan kejujuran dan juga transparansi data ya kalau saya bisa tambahkan. Nah tadi juga dari Kopma sudah disampaikan bahwa setiap bulan ada diskusi keuangan. Nah, kurang lebih di WC juga ada setiap bulannya kami diskusi keuangan yang bertujuan untuk agar kita tidak ada salah data gitu. Tidak ada salah data dan juga kita bisa terus untuk melangkah maju, tetapi juga memperhatikan aspek keuntungan dan juga kekurangan dari bisnis yang kita jalankan selama di WC. Nah, tambahan di konsep kepercayaan dalam bisnis itu juga dapat kita ibaratkan seperti angka yang selalu berkesinambungan yang berjalan terus-menerus seperti itu. Di sisi lain kita mungkin ingin mengejar profit yang sangat besar. Di sisi lain kita ingin usaha atau unit bisnis kita ingin dikenal oleh banyak orang dan juga lebih dikenali oleh masyarakat luas. Nah, akan tetapi kalau kita tidak
memberikan kepercayaan atau kita tidak memberikan trust kepada masyarakat, kepada konsumen kita, dari situ kita tinggal menunggu kehancuran dari bisnis kita seperti itu. Karena dari bisnis kita sendiri, apabila kita tidak jujur dengan bisnis kita, maka itu merupakan pastinya sebuah pelanggaran besar. Apalagi adanya tindak kecurangan dalam manipulasi keuangan, itu juga tidak boleh, teman-teman. Nah, jadi balik lagi ke poinnya, kepercayaan adalah nomor satu, baik dari segi kita membahas konsumen ataupun juga kita membahas mitra bisnis yang sedang berjuang bersama dengan kita, seperti itu. Menarik sekali ya teman-teman, tadi dibahas baik dari Kak Yogi maupun Kak Haikal bahwa trust itu number one gitu ya Yes, Kak. betul. Bagaimana kalau bisnis kita mau sustain, bagaimana kita harus menjaga kepercayaan dari konsumen, dari partner bisnis. Karena kalau kita mulai melakukan tindak-tindak kecurangan sejak kecil saja, itu merupakan awal dari kehancuran ya. Yes, Perlahan-lahan kita menghancurkan bisnis kita sendiri. Yes, betul. Seperti itu. Dan juga tadi ada poin penting bahwa sebetulnya dalam berbisnis pun keuntungan, profit, dan kejujuran pun tetap bisa berjalan seiringan ya Kak. Jadi nggak satu-satu gitu teman-teman. Dan kesempatan terakhir kita nih Kak, untuk memberikan, tadi kita sudah bahas cukup banyak ya mengenai UEC, mengenai Kopma UNJ, dan pastinya teman-teman mahasiswa baru juga sudah mendapatkan gambaran bagaimana organisasi di bidang ekonomi dan juga kerjasama di UNJ menaungi teman-teman yang ingin mulai belajar berusaha dan juga berbisnis. Nah, di kesempatan kali ini kami memberikan kesempatan untuk Kak Haikal dan juga Kak Yogi ingin memberikan pesan dan juga motivasi kepada teman-teman mahasiswa baru UNJ yang mungkin ingin mulai merintis usaha tetapi masih terkendala dari segi modal, pengalaman atau mungkin belum percaya diri nih Kak sama dirinya sendiri. Apa pesan terbaik yang bisa diberikan Kak Yogi dan juga Kak Haikal? Mungkin boleh dari Kak Yogi. Baik, mungkin teman-teman mahasiswa baru angkatan 2026 bisa memanfaatkan waktu kuliah sebaik mungkin dengan salah satunya itu ikut organisasi. Nah, organisasi yang bisa diikuti ada banyak, bisa dari Kopma UNJ atau dengan UEC. Baik kalau di Kopma sendiri, kita juga belajar mengenai operasional usaha dan keuangannya. Lalu juga kita juga punya program ya Kak, program konsinyasi. Jadi ini sasaran target itunya itu dari Sivitas Akademika Universitas Negeri Jakarta ataupun masyarakat sekitar. Jadi apabila teman-teman mempunyai produk yang teman-teman buat gitu, bisa ditawarkan ke Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Apabila sesuai kualifikasinya, itu akan bisa dipasarkan oleh kami di lokasi usaha kami. Nah, untuk lokasi kami itu sekretariat itu di gedung G, lantai 1, ruang 104, dan untuk lokasi unit usahanya itu terletak di depan gedung G, itu stand kuning ya Kak. Jadi kami sangat dekat lokasinya dengan halte Rawamangun Kak. Nah, mungkin selain itu juga teman-teman bisa ikut berkontribusi apabila memiliki ketertarikan lebih pada dunia kependidikan, bisa menjadi bagian dari tutor di LPK Kopma UNJ. Jadi selain teman-teman ikut mencari pengalaman, teman-teman juga bisa menambah penghasilan Kak. Mungkin segitu aja dari saya, sampai bertemu di Kopma UNJ. Wah, menarik sekali nih Kak Yogi dari Kopma UNJ. Betul-betul menerapkan, mengimplementasikan ekonomi sosial tadi ya Kak, di mana membuka peluang bagi teman-teman yang mungkin punya produk dan mau dibantu dijual oleh Kopma UNJ. Dan juga teman-teman, kalau untuk menjadi tutor itu apakah harus dari program studi pendidikan atau terbuka juga nih Kak? Untuk program tutor itu terbuka bagi semua jurusan di UNJ tanpa ada keterbatasan, kecuali ada request dari orang tua murid, misal mau untuk jurusan biologi atau jurusan matematika yang spesifik, mungkin itu bakal kita carikan sesuai dengan jurusan yang mereka inginkan gitu. Wah, seperti itu. Jadi terbuka peluangnya untuk teman-teman, yang penting memenuhi kualifikasi ya Kak. Betul, Kak. Seperti itu. Kalau dari Kak Haikal sendiri nih Kak, pesannya untuk teman-teman mahasiswa baru. Ya, untuk teman-teman mahasiswa baru, mungkin ini bisa merangkum dari semua yang tadi kita sudah sampaikan kepada teman-teman mahasiswa. Bahwasannya untuk memulai bisnis itu teman-teman
harus memiliki yang namanya entrepreneurial mindset atau mindset kewirausahaan. Karena teman-teman bisa saja langsung membuat bisnis yang teman-teman idekan sejak lama seperti itu. Akan tetapi apakah bisnis itu akan sustain? Itu yang akan menjadi pertanyaan teman-teman dan akan menjadi tantangan dari teman-teman sendiri. Karena teman-teman yang memiliki usahanya dan teman-teman yang akan menjalankan usaha teman-teman sendiri seperti itu. Nah, maka dari itu baiknya untuk teman-teman agar untuk memulai bisnis pastinya teman-teman harus memiliki dari mindset kewirausahaan seperti itu. Nah, untuk yang kedua, dalam mengelola keuangan teman-teman juga harus bisa berusaha untuk mandiri gitu dalam segi mengelola keuangan teman-teman masing-masing. Nah, tadi sudah aku sampaikan juga ada 3 tips yang kurang lebih bisa teman-teman terapkan. Yang pertama dari pencatatan keuangan dan juga pengeluarannya. Lalu yang kedua, teman-teman bisa mencatat dari keinginan dan juga kebutuhan teman-teman. Dan jangan lupa yang terakhir, teman-teman bisa menabung dari sekarang dan juga berinvestasi dari teman-teman masuk kuliah ini. Nah, lalu yang ketiga mungkin sebagai poin terakhir juga, dalam kita mengelola bisnis atau dalam kita berusaha untuk mengetahui kewirausahaan, konsep kewirausahaan dan segala macam, pastinya banyak sekali opsi dan juga media yang teman-teman bisa ikuti atau teman-teman bisa salurkan dalam mengelola bakat teman-teman. Salah satunya juga itu yang ada di UNJ Entrepreneur Club. Di sini kita nanti akan sama-sama belajar bahwasannya untuk memulai bisnis itu tidak bisa langsung kita terjun di dalam bisnisnya. Tetapi dari awal kita harus menerapkan apa yang disebut dengan entrepreneurial mindset atau mindset kewirausahaan tersebut. Karena bagi teman-teman yang ingin memulai usahanya, itu teman-teman bisa belajar dari sekarang ataupun juga teman-teman bisa ikut organisasi yang ada di UNJ ini. Salah satunya teman-teman yang bisa pilih adalah masuk ke UEC, karena di sini kita akan sama-sama belajar dan sama-sama kita akan mengejar cuan bareng dan juga profit bareng agar teman-teman bisa menerapkan yang dinamakan dengan literasi keuangan tadi. Mungkin cukup sekian dari aku. Jangan lupa join UEC tahun 2026. Baik, terima kasih banyak Kak Haikal, Kak Yogi atas pesan yang sangat inspiratif. Dan teman-teman mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta, semoga dari sesi hari ini kita mendapatkan gambaran bahwa menjadi mahasiswa bukan hanya tentang mengejar prestasi saja, bukan hanya mengejar tentang prestasi akademik saja, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, dan memiliki kepedulian sosial, serta mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita, Kak Haikal dari UNJ Entrepreneur Club dan juga Kak Yogi dari Koperasi Mahasiswa atau Kopma UNJ. Atas waktu dan juga ilmu yang telah diberikan ya Kak. Ya. Nah teman-teman mahasiswa baru, sebelum saya mengakhiri dan menutup acara hari ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Mungkin kakak boleh bantu cakap dan artinya ya. Dan teman-teman mahasiswa baru boleh bantu di kolom komentar untuk cakap dan artinya. Oke, pergi ke pasar membeli pepaya. Cakep. Tidak lupa membeli buah delima. Artinya? Jadilah mahasiswa yang penuh karya, mandiri berekonomi, bermanfaat untuk sesama. Saya Naftali Tiara, selaku Duta Universitas Negeri Jakarta dan moderator pada pagi hari ini, pamit undur diri. Tetap semangat menjalani PKKMB UNJ 2026 dan sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.